Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Melbourne, apa kabar cuaca pagi ini di Melbourne siang hari ya? Bagaimana Bang? Mendung, Mendung ya? Oh, mendung. hujan. Masya Allah. Paling panas 17 derajat hari ini. 17 derajat. Paling tinggi 17 derajat. Di India itu lagi 41 derajat. Nampaknya neraka bocor katanya. Bahkan orang sedang baris pemilu di sana. Nah, tapi Bang Nuim, itu juga banyak orang yang sedang di luar rumah hari-hari ini. Lebih-lebih di Amerika dan juga sebagian di Eropa. Ketika demo terhadap Gaza menjadi sorotan makhluk-makhluk pencinta damai di sana. Dan juga Bang Nuim, mungkin Senin lalu kita sudah dengar ya masalah Mahkamah Konstitusi. Entah banyak orang memplesetkan menjadi mahkamah kalkulator. Putusannya ini menjadi sebuah palu godam buat sebagian orang. Apa yang Bang Nuim lihat dari percaturan dunia pula ketika banyak kuburan massal ditemukan, dan akankah bisa terjadi perdamaian di tengah-tengah ambisi Netanyahu yang katanya Menteri Pertahanan kena musibah kemarin, kecelakaan patah iga. Apa yang Bang Dim lihat? Juga di Belarus yang mengatakan Ukraina ini harus melakukan pembicaraan damai. Ini sudah 2 tahun lebih perang nggak kelar-kelar ini. Silakan Bang Nuim Hayat menyampaikan pencerahannya untuk pendengar radio Silaturahim. Iya, menarik sekali kalau kita bicara mengenai Ukraina, karena seperti yang dikatakan oleh Prabowo dalam tulisannya yang dibuat oleh majalah yang sangat disegani di Inggris, The Economist. Kenapa orang teriak-teriak mengenai Ukraina? Itu sudah adil, Rusia zalim, Rusia kejam, Rusia ini dan itu, tapi orang seakan-akan tidak berani mengatakan hal yang sama tentang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, karena takut kalau mengkritik Israel selalu disama dan disebangunkan dengan mengkritik Yahudi, padahal beda. Zionisme dengan Yahudi itu beda, tapi mereka pandai mempermainkan hal itu. Karena ini terjadi di Inggris misalnya. Demonstrasi anti-Israel itu selalu dihadiri oleh orang-orang yang pro-Israel dan menggunakan topi khas Israel, sehingga ketika mereka didorong sedikit, ini anti-Semitisme, itu dia mereka katakan. Sehingga demonstrasi itu seakan-akan mengulangi kembali apa yang pernah terjadi di Barat. Saya ulangi, apa yang pernah terjadi di Barat, di mana umat Yahudi sangat dizalimi sehingga sedemikian rupa. Bahkan pernah seorang rabai, seorang pendeta Yahudi, Safitri namanya, ketika berada di Turki, dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang yang berada di Spanyol, datang ke Turki. Di bawah pemerintahan Muslim, kamu bebas untuk beragama, kamu bebas untuk tidak menukar agama, kamu bebas untuk berusaha, Jadi kalau kita baca buku-buku, misalnya yang ditulis oleh orang seperti Alan Mikhail dari Universitas Yale, sudah pernah saya katakan hal ini, bahwa di zaman kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, itu ada tempat-tempat di mana 80% penduduknya itu bukan Muslim, tapi orang Yahudi dan orang Kristiani. Karena apa? Pemerintahan Islam itu ada panduan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam. Ketika kamu menghukum di antara manusia, kamu menghukum secara adil. Itu saja soalnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, bacalah buku yang ditulis oleh seorang pujangga yang saya anggap barangkali paling hebat atau di antara yang paling hebat di dunia, William Shakespeare. Judulnya adalah Saudagar dari Venesia, The Merchant of Venice. Bagaimana dalam buku itu orang Yahudi itu begitu dicemooh, begitu dicaci, begitu keji dan lain sebagainya. Seakan-akan ini merupakan representasi dari umat Yahudi itu sendiri. Padahal seperti dikatakan antara lain oleh Karen Armstrong, dalam tulis dia bukan Muslim ya, Karen Armstrong bukan Muslim. Dikatakan oleh misalnya Abraham Tolkien, dia bukan Muslim, dia orang Yahudi, bahwa zaman keemasan umat Yahudi itu bersamaan dengan zaman keemasan Islam, karena Islam memberikan kesempatan kepada non-Muslim untuk hidup secara layak dan bebas, karena dalam Islam dikatakan bukan saja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, tetapi
wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu mengata-ngatai sesembahan orang lain. Itu memang luar biasa ini. Tapi kenyataannya apakah ada faktor Netanyahu? Padahal Naftali ini kan di Israel cukup populer pula. Apa yang menyebabkan tidak terjadi perubahan politik di balik ini semua, Bang Nuim? Apakah AIPAC masih mengharapkan sebuah citra dari Zionisme ini tercapai di tangan Netanyahu atau bagaimana, Bang? Ya, ini kan di sana harus diadakan pemilihan umum. Mereka menuntut, masyarakat sekarang menuntut agar diadakan pemilihan lagi. Tapi Netanyahu bersikeras karena dia ada undang-undang, dia tidak perlu. Dia tidak perlu melaksanakan pemilihan karena sebelum waktunya. Kalau sudah sampai pada waktunya, maka barulah dia bisa melakukan pemilihan umum. Ini boleh dikatakan setiap akhir pekan terjadi demonstrasi di Tel Aviv, di tempat-tempat lain di Israel. Tapi karena mereka masih dalam keadaan seperti sekarang ini, menerapkan demokrasi mereka, maka dia tidak perlu untuk turun. Dan mereka tahu, semua orang tahu, semua ini katanya konon tergantung pada Amerika. Tidak juga. Karena ketika nanti Amerika akan turun tangan, Israel akan mengatakan, apa yang telah kamu perbuat terhadap bangsa India? Amerika tidak bisa berbuat banyak. Maka ya, tutup mulut. Jadi misalnya ketika diadakan itu tahunan, ya, secara tahunan antara Presiden Amerika dengan para wartawan, mereka kongko-kongko di sebuah hotel mewah di Washington, bicara begini, pokoknya membuat kelakar dan lain sebagainya. Tidak ada disebutkan satupun mengenai kejadian di Gaza, di mana sudah hampir 35.000 orang tewas, termasuk begitu banyak anak-anak dan perempuan. Karena apa? Karena sekarang ini misalnya di dalam batang tubuh pemerintahan Amerika, terutama untuk di Kementerian Luar Negeri itu ada badan terdiri dari para penasehat Blinken. Ini badan-badan ini memberikan masukan kepada Blinken. Dan meski ada yang mengatakan bahwa Israel sudah diambang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terhadap hukum internasional, tapi ada juga yang mengatakan kalau tidak, Israel punya hak. Karena apa? Karena Israel pernah diserang pada tanggal 7 Oktober. Jadi Israel itu sebenarnya melakukan serangan balasan sebagai pembelaan diri, bukan sebagai suatu serangan. Ini yang permainan kata-kata seperti ini. Kalau kemudian menuding Israel, kamu antisemit. Kalau antisemit itu adalah dosa yang sangat besar. Sedemikian rupa sehingga di Eropa itu kalau ada yang berani membantah atau memungkiri pernah terjadi apa yang disebutkan sebagai Holocaust, dia bisa dipenjarakan. Seperti seorang sejarawan Inggris pernah dipenjarakan di Austria sampai 2 tahun karena dia mengatakan mungkin Holocaust itu tidak seperti yang digambarkan sekarang ini. Dia dipenjara. Begitu berdosanya mereka sebenarnya. Bukan mereka membela, mereka merasa sangat berdosa melihat kenapa Muslim memberikan pengayoman kepada umat Yahudi di masa lalu, sedangkan mereka melakukan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap bangsa Yahudi. Karena kalau kita lihat sejarah, itu perang salib pertama dari Inggris, dari kota York yang dikirim ke Al-Quds, ke Yerusalem, itu sepenuhnya dibiayai oleh penduduk bangsa Yahudi. Mereka dipaksa harus menyumbang untuk mengirimkan bala tentara salibia ke Al-Quds, ke Yerusalem. Iya, memang ini karena demo ini sudah 41 kampus, luar biasa, dan banyak yang ditangkap dengan tuduhan semitisme, tapi yang ditangkap pun bilang saya Yahudi katanya. Yang ya ternyata di kalangan Yahudi pun terpecah. Apakah demo juga terjadi di Australia, kampus-kampus di sana, Bang Nuim? Bagaimana melihat fenomena nubuat yang sedang terjadi di balik ini semua, Bang? Iya, kalau kita lihat di Australia memang masih terjadi dari waktu ke waktu, masih terus ada ya. Tapi tidak seperti yang terjadi di Amerika, di kampus-kampus yang sangat luar biasa. Itu mengejutkan sekali. Bahkan ketika mereka misalnya 2 hari yang lalu, hari Sabtu ketika diadakan pesta antara Presiden Biden dengan para jurnalis dan lain sebagainya, mereka tertawa-tawa. Tapi tidak ada disebutkan tentang Gaza. Maka mereka protes, orang-orang yang bukan mereka pro Palestina, mereka itu barangkali pro kemanusiaan. Itu yang paling penting yang tidak terjadi. Karena sebelumnya di banyak tempat, di banyak negara bagian, kalau ada yang berani menganjurkan pemboikotan terhadap Israel, itu bisa dituntut. Begitu hebatnya. Jadi yang dikatakan
leluconnya adalah ketika ada yang mengatakan kalau Israel begitu dekat dengan Amerika, kenapa Israel tidak menjadi salah satu dari negara bagian Amerika? Ya, Israel bilang ngapain? Sekarang ini kalau jadi negara bagian Amerika artinya kita langsung tunduk pada Washington. Sekarang ini Washington yang tunduk pada kita. Pengiriman alat peperangan itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Tidak boleh dipakai secara sembarangan. Sekarang ini mereka tetap mengatakan bahwa Israel telah tetap memenuhi segala ketentuan mengenai penggunaan senjata yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Berbagai bom yang begitu dahsyat. Kita lihat kuburan-kuburan massal dengan orang-orang yang tangannya terikat dan lain sebagainya. Itu semuanya orang tunggu dulu. Mereka akan lebih percaya kalau Israel mengatakan sesuatu, membantah dan sebagainya, daripada kalau mampu membuktikan. Ini masalahnya di sini. Ya, memang luar biasa ini pergerakan. Kalau Ukraina sendiri, Bang Nuim, ini apa yang Belarusia mengatakan sudahlah cukup, mulai kita buka damai. Nampaknya perang ini dipiara sekali oleh Amerika dan Eropa sebagai proxy war, melemahkan Rusia, atau apa yang terjadi sebenarnya, Bang Nuim? Ya, di Amerika sendiri ada pandangan seperti itu, bahwa Amerika sebenarnya dan NATO dimanfaatkan oleh Ukraina. Tetapi sebagaimana kita ketahui, Amerika sekarang juga memberikan bantuan puluhan miliar juga. Australia saja baru memberikan bantuan $100 juta kepada Ukraina. Meskipun Australia masih dicela oleh Ukraina karena tidak mau menempatkan duta besarnya di Ukraina, tetapi menempatkan duta besarnya untuk Ukraina di Polandia. Jadi masih terus membantu. Karena dengan cara yang seperti ini, Rusia boleh dikatakan seperti digerogoti sedikit demi sedikit. Memperlemah Rusia, sehingga Rusia perhatiannya bercabang, tidak lagi perhatiannya terhadap seluruh negara barat, tapi hanya kepada Ukraina, karena bolak-balik ada wilayah yang telah direbut kembali Ukraina, dia rebut kembali. Ya, jadi biarkan Rusia babak belur dalam hal ini. Nah, yang menarik di sini adalah Tiongkok terus memperhatikan apa yang terjadi di Ukraina. Bisakah ini berulang di Taiwan? Iya, dia menahan diri nampaknya di Taiwan, bahkan sibuk dengan mendamaikan Hamas dan Fatah, sebuah strategi yang luar biasa setelah Iran dan Saudi didamaikan. Nampaknya memang pertarungan ini semakin lincah ini Tiongkok menghadapi dunia, bukan begitu, Bang Nim? Iya, karena Tiongkok sudah menguasai di bidang, ada satu ungkapan yang menarik, mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, selebihnya adalah buatan Tiongkok. Itu sekarang ini begitu. Dan Tuhan menciptakan langit dan bumi, selebihnya buatan Tiongkok. Begitu kira-kira katakan. Memang suatu keajaiban apa yang terjadi, kemajuan yang begitu pesat. Kalau saya melihat sebagai dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, misalnya di tahun 1990 ketika Tiongkok menyelenggarakan Asian Games, saya ke sana dan melihat kemudian beberapa tahun silam saya kembali ke Tiongkok. Bahwa ini tidak masuk di akal, bisa kemajuan yang begitu dahsyat yang dicapai oleh Tiongkok. Tetapi Tiongkok juga ingin suatu pengakuan bahwa tidak saja dia mampu di bidang perekonomian, perdagangan, ilmu pengetahuan, tapi dia juga mampu sebagai anggota masyarakat dunia yang disegani. Dia mampu mendamaikan Iran dengan Arab Saudi, satu hal yang tidak masuk di akal dan mengecewakan sebenarnya bagi banyak negara. Ini mengecewakan. Mereka lebih senang kalau bisa by proxy tadi yang dikatakan, agar proxy digunakan melalui Arab Saudi untuk menghajar Iran. Sebab kalau sekiranya langsung saja non-Muslim yang menyerang Iran, itu nanti bisa dituding macam-macam. Sedangkan kalau sebuah negara Muslim seperti Arab Saudi menyerang Iran, wah itu lebih bagus. Nah, ini jadi kita melihat di sini luar biasa bagaimana Tiongkok mampu mendamaikan. Jadi kalau dikatakan sekarang Mahmud Abbas pergi ke Arab Saudi dan dia bicara, tidak ada kredibilitasnya. Mahmud Abbas ini sudah hampir tidak punya kredibilitas sama sekali. Dia bicara bahwa Rafah niscaya akan diserang oleh Israel. Israel tidak akan berdiam diri, Israel akan melakukan serangan. Karena dia sudah berhasil melakukan serangan terhadap Gaza Utara, dia mampu untuk melakukan. Siapa yang berani melarang? Siapa yang berani mencegah? Adakah yang mampu melarang dan mencegah? Karena semua tahu
Kalau ada yang berani secara langsung, secara militer mencegah Israel melakukan itu, Amerika akan turun tangan. Bukan hanya Amerika, tapi negara-negara lain akan turun tangan. Karena apa? Mereka mengatakan satu-satunya negara yang sangat demokratis di Timur Tengah adalah Israel. Maka Israel perlu di-decking, perlu dijaga. Iya, iya. Memang ini menjadi sebuah pergolakan di hari-hari ini. Nah, sementara balik ke Indonesia, Bang Nim, ada orang yang ingin pemerintah ini efektif, tapi tidak mungkinlah kita punya konstitusi seperti Cina. Juga sangat resah dengan adanya berita seperti Prabowo mengatakan dalam masa pelantikannya dia, pengumuman di KPU tentang pers yang kadang meresahkan. Apa yang Bang Nuim lihat? Dan juga Indonesia ini punya kekuasaan kepresidenan kan luar biasa, apalagi kalau bisa bermain dengan anggota legislatif. Nah, sorotan Bang Nuim setelah putusan MK ini bagaimana melihatnya, Bang? Ya, ini karena kita seakan-akan mengatakan bahwa oposisi itu jelek. Padahal tidak. Oposisi itu bukan jelek. Oposisi itu pengawas. Jadi ada satu ungkapan dalam bahasa Latin. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Itu penting. Karena tanpa pengawasan, orang bisa berbuat sekehendak hati. Tapi tahukah saudara-saudara sekalian pendengar Radio Silaturahim, bahwa selama 5 tahun belakangan ini, kira-kira 85% penduduk dunia ini mengalami penurunan di dalam kebebasan pers. 85% penduduk dunia mengalami kekurangan kemerdekaan pers. Padahal pers itu seperti suka dikatakan sebagai the fourth estate atau pilar keempat ini oleh orang Inggris ya. Ini seorang politisi Inggris yang mengatakan bahwa di zaman itu pun, di zaman kerajaan seperti itu pun, pers itu memainkan peranan yang sangat penting karena dia melihat dari luar dan dia melakukan kritikan dengan kadang-kadang menyampaikan alternatif, ya harus begini-begini. Tapi pers sendiri sekarang sudah mulai berkurang kredibilitasnya, sehingga misalnya dalam pemilihan presiden yang lalu di Filipina, itu rakyat Filipina umumnya tidak ada yang percaya kepada pers. Mereka lebih percaya kepada medsos, media sosial. Jadi ini masalah karena pers juga tidak begitu berani untuk melakukan dalam tanda kutip ya pengawasan terhadap pemerintah karena mereka melihat bahkan konon wakil rakyat saja tidak berani. Bagaimana media berani? Jadi media terpaksa harus ya turut saja apa yang dikatakan oleh pemerintah, tidak berani untuk mengkritiknya karena mengkritik itu dianggap seakan-akan sebagai suatu perbuatan durhaka. Jadi dalam bahasa lain mungkin tidak ada nih perkataan durhaka. Yang ada itu hanya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Saya selalu mengingatkan, jangan lupa. Jangan dong ingatkan yang sudah, ya sudahlah. Itu ingat. Jadi saya bilang kalau yang sudahlah, yang akan datang bikin lagi. Tidak, kita belajar dari sejarah karena Al-Quran itu penuh dengan sejarah. Apa yang pernah terjadi di masa lalu. Al-Quran itu bukan bicara tentang Nabi Muhammad SAW, berbicara kepada Muhammad SAW tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan, tentang ibadah, tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting. Tapi kita selalu mengatakan yang sudahlah, tapi yang akan datang bikin lagi. Jadi sejarah berulang, terus saja berulang. Tidak bisa kita berbuat satu apa. Ini adalah sesuatu yang kita tidak ingin belajar dari kenyataan ini, bahwa kita itu melupakan sejarah karena dalam bahasa kita ya Allah yang sudahlah, yang akan datang bikin lagi. Jadi sami mawon. Jadi seperti yang dikatakan dahulu di zaman Orde Baru. Orde Baru mengibaratkan pengawas itu sebagai anjing pengawas. Katanya kalau di demokrasi liberal, anjing pengawas berada di luar rumah. Dia gonggong kalau yang dalam rumah bikin macam-macam. Tapi di dalam demokrasi Pancasila, anjing pengawas berada di dalam rumah. Jadi misalnya bahu-membahu. Ini masalah, kan kita tahu di zaman Orde Baru ada yang disebutkan sebagai petisi 50. Kemudian sebelum itu ya ada manifesto kebudayaan dan lain sebagainya. Tapi toh tidak dilakukan oleh media. Kenapa? Karena media juga barangkali berkiblat kepada dalam tanda kutip wakil rakyat atau wakil partai. Ketika misalnya, saya ulangi lagi, tidak bosan-bosannya karena ini sejarah. Ketika misalnya PDIP sudah punya
calon untuk jadi wali kota Solo, Betul. ini punya calon, tahu-tahu maju Medan, Gibran, Solo. semuanya tarik diri. Kenapa? Ya dia kan anak presiden. Lah, Wah. dia kan anak presiden. Nah ini langsung bahwa dia anak presiden. Dia harusnya mampu. Wah, tidak pun dikatakan wallahu a'lam bishawab, enggak. Ya dia kan anak presiden. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang diberi penghargaan anak menantu sebagai wali kota. Padahal saya mendengar ada kawan dari Medan baru datang ke sini. Saya tanya bagaimana Medan. Jawab Medan ini begini. Orang Medan itu, anak Medan itu bersedia melakukan apa saja untuk Medan kecuali tinggal di Medan. Ya buktinya saya ini. Jadi mereka mengatakan, aduh bang, katanya, kalau abang melihat Medan ini agak kalang kabut sekarang ini. Saya bilang kan dia dipimpin oleh menantunya Jokowi, ya agak kalang kabut lah bang. Nah, itu orang Medan itu basa-basi itu agak kalang kabut, artinya karena Medan itu pernah menjadi kota yang luar biasa di bawah pimpinan seorang wali kota bernama Dr. Andes Syurkani. Itu Medan selalu menang sebagai kota paling tertib, kota paling bersih, kota paling nyaman di seluruh Indonesia. Iya, Syurkani. Syurkani, ya? Iya. Siapa dia tuh bang? Syurkani. Dia sebenarnya orang ketika terjadi G30S akhirnya dia terdepak dan dia kembali ke kampung asalnya, yaitu di Minangkabau. Dia kembali menjadi wali kota Padang. Dan ketika itu Padang kemudian mengambil alih sebagai kota, lalu memenangkan pujian di Indonesia sebagai kota paling tertib dan lain sebagainya. Gitu. Itu harusnya ada orang tuh bisa sebenarnya dengan sebuah leadership tuh bisa. Macam sahabat Rasul yang hanya 3 tahun. Siapa tuh bang yang memimpin setelah dalam kehalifahan beliau luar biasa. Bang. Iya, kalau kita lihat kekhalifahan beliau kan kita lihat Umar bin Khattab. Orang yang tidak segan-segan untuk menghukum anak sahabat karibnya, Amr bin As, gubernur Mesir, karena melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dia katakan, kau sebagai korban, kamu lakukan apa yang telah dia lakukan terhadap diri kamu. Ini tidak pandang bulu, bukan dia kan anak gubernur, tidak berlaku dalam Islam. Dia enggak. Kamu menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancuran. Banyak orang bilang bang, akhlak seorang pemimpin itu menentukan perjalanan sebuah bangsa, ibadahnya, sholatnya, akhlaknya. Apa yang Bang Nuim lihat Indonesia ke depan dengan perjalanan sekarang ini? Apakah tiba saatnya juga kita terus meminta pertolongan Allah dan berdoa mendapat hidayah ini para pemimpin-pemimpin kita, atau gimana Bang? Ya kita mesti. Tapi seseorang itu hanya salat dan dia siam, dia puasa, belum tentu dia juga dalam kehidupan sehari-harinya dia sebaik seperti dalam kehidupan pribadinya. Yang pentingnya dia bisa berada di 2 tempat, jadi 2 kaki, hidup untuk ibadah dan hidup untuk kepentingan umat manusia. Karena begini, jadi ada satu pernyataan di dalam Islam dikatakan, Islam itu bukan hanya agama untuk satu golongan. Islam itu adalah agama untuk semua umat manusia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara kepada umat manusia, ada hal tertentu Allah berbicara kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhal mu'minin, itu orang-orang beriman, ya. Tapi ada juga ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi yang disuruh itu adalah kamu berbuat baik terhadap semuanya. Oleh sebab itu ada ayat yang mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ketika mereka berbuat baik dan percaya kepada hari kemudian, mereka tidak perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini menunjukkan berbuat baik itu sebagai suatu perbuatan yang amal yang baik. Itu yang penting sekali, apalagi dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bisa berlaku adil. Itu berlaku adil. Itu Nabi dan Khalifah Umar bin Khattab itu kalau mau makan dia suka berpikir, saya makan atau tidak makan. Kenapa? Saya khawatir. Saya makan barangkali ada di antara umat saya yang tidak mampu makan. Tapi begitu, itu memang barangkali berlebihan ya. Dia sebagai manusia punya keterbatasan. Tapi dia bisa berpikir,
dia marah kepada anaknya makan daging. Kau makan daging, belum tentu semua anggota umatku itu mampu makan daging. Nah, ini di mana mau cari pemimpin yang seperti ini? Nah, tidak bilang dia kan anak presiden. Enggak, tidak seperti itu. Itu yang mesti diingat. Nah, nasihat dari Bang Nuim di akhir 3 menit kita sesi pagi hari ini. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan masih di bulan Syawal ini dan juga negeri yang sedang menata kembali 5 tahun ke depan, walaupun cukup lama ini sampai Oktober kalau tidak salah baru ada pelantikan. 20 Oktober 20 ya. Oktober, betul. Ya, oke. Ini kita tetap berdoa terus agar Allah SWT memberikan. Jadi itu yang disebutkan sebagai doa sapu jagat di dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Itu penting. Tetapi juga kita terus berusaha untuk setiap kemungkinan itu terbuka, memberikan masukan kepada pemimpin kita supaya mereka itu hanya manusia. Biarpun dia kan anak presiden, tapi dia manusia, dan manusia itu bisa Al-Quran mengatakan manusia itu diciptakan lemah dalam keadaan dia manusia. Maka berikan terus masukan-masukan agar dia tidak berketerusan di dalam kesalahannya. Itu yang penting. Bahwa kita disuruh memperbaiki kesalahan. Itu ajaran Islam. Kita harus mencoba untuk menciptakan suatu masyarakat yang kemudian disimpulkan dalam bahasa Jawanya Gemah Loh Jenawi, dalam bahasa Islamnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu ya, itu yang menjadi cita-cita kita. Itu Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat, luar biasa pagi ini kita diberikan pencerahan dari dunia dan Indonesia. Syukron kasir Bang Nuim. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.